pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Semua sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Oke, semua duduk yang manis, duduk yang sopan, siapkan dirinya dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, siapkan hatinya, terlebih siapkan hatinya untuk memuji Tuhan, untuk mendengar Tuhan berbicara untuk kita. Ya, oke anak-anak, kita mau beribadah. Kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami pagi hari ini semua dalam keadaan sehat. Kami bersyukur hari ini kami akan kembali beribadah bersama. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk alat-alat yang kami gunakan untuk beribadah hari ini. Handphone, laptop, jaringan internet, dan listrik ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya supaya dapat menolong kami beribadah. Dan Tuhan berkati kami, kuatkan kami, dan ajar kami untuk kami menyanyi dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, bersyukur untuk pagi yang indah ini. Marilah kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Perenungan kita pada hari ini berjudul Tuhan Gembalaku. Kalian pasti tidak asing dengan cerita tentang domba dan gembala. Ya, hubungan kita dengan Tuhan juga digambarkan dengan gembala dan domba. Mazmur 23 adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Raja Daud. Dia adalah seorang raja di Israel yang hidup kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Sebelum menjadi seorang raja, Daud ini dulunya adalah seorang gembala domba. Sehingga ia mengerti betul bahwa hubungan antara Tuhan dan anak-anaknya digambarkan seperti seorang gembala dengan domba-dombanya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Sang Gembala terhadap kita domba-dombanya? Untuk lebih memahami apa yang dilakukan Tuhan sebagai gembala terhadap kita akan belajar secara berseri. Pertama, sebagai gembala, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagi orang Israel, seorang gembala pasti akan memenuhi kebutuhan dombanya. Kebutuhan domba meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan rohani. Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani berupa makanan untuk kelangsungan hidup kita. Bukankah sampai hari ini Tuhan juga masih memelihara hidupmu? Ia memberikan kita makanan, minuman, nafas, kesempatan untuk belajar atau sekolah, dan masih banyak lagi. Tuhan memenuhi kebutuhan jiwa kita berupa kasih, perlindungan, dan pengarahan. Domba adalah binatang yang lemah. Domba memiliki kecenderungan mengikuti sungai berarus untuk mencari air, sehingga bulu-bulu mereka menjadi basah dan berat. Dan mereka pun bisa tenggelam. Domba membutuhkan seorang gembala untuk membimbing mereka ke air yang tenang, sehingga mereka tidak tenggelam atau terbawa arus. Domba tidak memiliki pertahanan diri alami, tidak punya cakar, tidak punya tanduk, apalagi taring. Mereka tidak berdaya. Seorang gembala juga bertanggung jawab menjaga domba-dombanya dari terkaman binatang buas. Domba membutuhkan gembala dengan gada dan tongkat untuk melindungi dan mengarahkan mereka. Gada dipakai gembala untuk melindungi domba dari binatang buas. Sedangkan tongkat dipakai untuk menarik domba yang tersesat atau melenceng dari jalan yang benar. Tuhan memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu keselamatan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia rela memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Pengorbanan atau kematian Tuhan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa sebagai domba-dombanya kita membutuhkan kebutuhan rohani atau keselamatan. Domba tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itulah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik berinisiatif memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan jaminan keselamatan yang diberikan bukan hanya sementara, tetapi seumur hidup kita. Anak-anak, kita akan berdoa kembali. Kita akan mendoakan untuk orang tua kita,
Kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, khusus kota Balikpapan. Kita berdoa untuk pekerjaan dari orang tua dan guru-guru kita, bahkan kesehatan kita semua. Anak-anak kembali lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Ibu Norma akan memimpin doa syafaat kita hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami memohon, meminta kepada Tuhan Yesus untuk kami semua. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka. Tuhan memberkati apa yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka melalui pekerjaannya, melalui pelayanan mereka, bahkan melalui apapun yang Tuhan percayakan dalam usaha mereka. Tuhan senantiasa memberkatinya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, berikan kesehatan bagi orang tua kami, dan juga untuk kami semua, keluarga kami, Tuhan juga sertai dan Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sebagai anak-anak yang masih belajar, Tuhan juga berikan bagi kami kekuatan, berikan bagi kami semangat untuk kami mengerjakan setiap tugas-tugas kami dengan baik, belajar dengan baik, memperhatikan guru, menerangkan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan kota kami Balikpapan. Kami tahu sekarang ini kami sedang menghadapi pandemi virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, Engkau Allah yang akan menolong menyelesaikannya, bahkan akan menghentikan virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya setiap orang yang terpapar virus corona ini Tuhan kuatkan. Tuhan berikan kesehatan kembali untuk mereka melalui makanan, minuman, bahkan perawatan medis yang mereka lakukan saat ini. Tuhan juga menolong mereka. Bahkan untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit, di bagian kesehatan, untuk dokter, untuk para medis, kami berdoa Tuhan juga memberikan kesehatan, menjaga mereka semua, bahkan menjaga keluarganya, supaya mereka juga tetap sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan guru-guru kami yang setiap hari mengajar kami. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, hikmat yang daripada Tuhan dalam mereka mempersiapkan materi, dalam mereka menyampaikan materi untuk kami. Tuhan juga menolong guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini kami akan melakukan lagi seluruh kegiatan kami. Kami minta Tuhan menyertai kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.